Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Maizara Nabila Syafri dengan NIM 22024014035. Di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada CPU dan cara perakitan CPU. Adapun komponen-komponen utama pada komputer yaitu yang pertama, power supply sebagai hardware yang memberikan atau menyuplai arus listrik. Kabel jumper sebagai induktor listrik untuk menjambungkan rangkaian listrik. Kemudian kabel SATA yang berfungsi sebagai penghubung antar hard disk dengan motherboard. RAM sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. Kemudian hard disk sebagai tempat penyimpanan segala macam data, file, serta dokumen. Selanjutnya, motherboard yang menjadi tempat semua komponen utama dalam komputer terhubung dan terkoneksi. Kemudian prosesor yang disebut sebagai otak komputer. Kemudian kipas yang membuang udara panas dari prosesor agar prosesor tetap dingin. Ini adalah casing CPU. Case CPU adalah rumah bagi perangkat keras utama komputer. Di dalamnya terdapat motherboard dengan prosesor dan memori. Case CPU juga menjadi tempat mendudukkan hard disk dan CD-ROM drive. Selain sebagai pelindung fisik, case CPU juga berfungsi sebagai penyalur panas yang dihasilkan komponen elektronika komputer. Selain itu, casing komputer juga digunakan untuk melindungi semua perangkat-perangkat hardware sebuah pada komputer. Dengan adanya casing ini, maka sebuah hardware komputer yang lainnya akan dijamin lebih aman terhadap debu, kotoran, dan benturan. Fungsi paling utama dari sebuah casing ini adalah melindungi komponen-komponen komputer dari debu, air, panas yang berlebihan, kotoran lainnya pada saat akan sedang digunakan, dan pastinya akan melindungi terhadap benturan fisik. Ini adalah power supply. Power supply merupakan alat yang menyuplai tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik ke tegangan listrik lainnya. Power supply komputer digunakan sebagai pengantar tegangan listrik pada komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di komputer tersebut. Arus listrik yang dibagikan power supply ke setiap komponen komputer seperti hard disk, motherboard, CD-ROM, floppy, kipas, dan lain-lain. Ini adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit yang ada di dalam sebuah casing komputer, di mana semua komponen komputer terhubung. Pada motherboard terdapat port USB yang berfungsi untuk menghubungkan berbagai macam perangkat seperti mouse, keyboard, printer, dan kamera digital. Biasanya port ini terletak di sisi depan dan belakang komputer. Nah, pada bagian ini disebut slot memori. Soket ini berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Kemudian pada bagian ini merupakan soket prosesor, yang merupakan tempat dudukan atau tancapan CPU dalam motherboard. Soket terbentuk segi empat dengan banyak lubang-lubang kecil tempat kaki-kaki prosesor menancap. Kemudian ini adalah kipas CPU atau CPU fan, biasanya berada di atas prosesor. Fungsinya membuang udara panas dari prosesor agar prosesor tetap dingin dan tidak overheat saat komputer digunakan. Ini RAM.
RAM adalah salah satu komponen yang sangat vital dalam komputer. RAM sendiri memproses data yang masuk secara beragam ke dalam memori. Ini baterai CMOS. Baterai CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Salah satu kegunaannya untuk mengaktifkan dan menjalankan fungsi jam, serta menyimpan setting BIOS, dan umumnya memakai baterai kancing. Ini prosesor. Prosesor adalah sebuah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer. Prosesor digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Fungsi prosesor sendiri yaitu mengolah perhitungan algoritma dalam menjalankan perintah yang diberikan, mendukung kebutuhan spesifik dari sebuah komputer, memastikan agar komputer bekerja dengan baik, menjaga stabilitas dari setiap komponen komputer. Kemudian ini adalah kabel SATA. Kabel SATA adalah elemen yang penting untuk komputer atau laptop karena mampu menghubungkan perangkat penyimpan seperti HDD atau SSD dan drive optik ke motherboard. Bentukannya seperti pada video. Terus ini kabel jumper. Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Kegunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Kabel jumper bekerja untuk menghantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya yang dihubungkan. Hal ini terjadi karena di ujung dan di dalam kabel terdapat induktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk menghantarkan listrik. Terus ini hard disk. Fungsi hard disk itu sendiri yaitu sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti doc, PDF, MP3, dan lain-lain. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Pertama, kita pasang prosesor ke dalam soket prosesor itu sendiri. Kemudian kita pasang baterai CMOS. Kemudian kita pasang RAM-nya ke slot atau soket RAM. Kemudian pasang kipas atau heatsink di atas prosesor.
Setelah itu, putar kunci kipas agar kipasnya tidak bergerak, seperti ini. Kemudian pasang konektor kipas ke motherboard. Setelah semua komponen pada motherboard terpasang, kita siapkan casing, terus masukkan motherboard pada tempat yang disediakan casing. Lalu pasang baut motherboard dan kencangkan menggunakan obeng. Lakukan dengan hati-hati. Setelah itu, kita pasang hard disk pada tempat yang telah disediakan casing. Masukkan dengan hati-hati. Kemudian, pasang bautnya dan kencangkan dengan obeng. Seperti pada video. Dilanjutkan dengan memasang kabel SATA hard disk pada port hard disk. Menggunakan kabel SATA, lakukan seperti ini dengan hati-hati. Lalu pasang pada port SATA 1 pada motherboard. Pasang power supply pada tempat yang disediakan casing. Kemudian, pasang baut power supply dan kencangkan menggunakan obeng. Seperti ini. Pasang konektor power 20 dan 24 pin pada motherboard. Fungsinya untuk memberikan tegangan pada motherboard.
Kemudian pasang konektor power untuk DVD ROM. Kemudian pasang konektor power untuk hard disk pada hard disk. Kemudian pasang konektor 4 pin untuk prosesor. Fungsinya untuk memberikan tegangan pada prosesor. Selanjutnya, pasang kabel front panel seperti pada video. Nah, kabel front panel sudah terpasang. Lalu pasang penutup casing. Kemudian pasang baut dan kencangkan dengan menggunakan obeng. Kabel-kabelnya ini nanti mau dihafal ini. Mana kabel nanti dipasang? Iya, Atau beberapa sih? semua colok ya. Terbalik kita nih karena kan masa jauh sekali melakukan ke sini. Laporkan ini yang mau dicoba ke sini tuh. Di sini baru dipasang. Enggak, cocok karena ini. Cuma sini. Cocok mi, masa mau aku kasih tutup ini? Buat sebelah sini nah ini power supply. Enggak, di sini. Ini aja aku di sini power supply kan.